Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan alam. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang hutan hujan tropis, gunungan, sungai, laut, dan ribuan spesies makhluk hidup menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Di hutan-hutan Indonesia hidup berbagai satwa langka seperti orangutan, harimau Sumatera, hingga burung cendrawasih. Laut Indonesia juga menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan dan terumbu karang yang indah. Semua kekayaan alam tersebut disebut sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Namun, sebenarnya apa itu keanekaragaman hayati? Mengapa biodiversitas sangat penting bagi kehidupan manusia? Dan bagaimana kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi makhluk hidup yang terdapat di bumi. Variasi tersebut meliputi perbedaan gen, perbedaan jenis spesies, dan perbedaan ekosistem. Dengan kata lain, biodiversitas menunjukkan betapa beragamnya kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati dapat ditemukan di seluruh lingkungan, baik di darat, laut, maupun udara. Semakin banyak variasi makhluk hidup di suatu wilayah, maka semakin tinggi tingkat biodiversitas wilayah tersebut. Biodiversitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Makanan yang kita konsumsi, udara yang kita hirup, hingga obat-obatan yang kita gunakan berasal dari alam dan makhluk hidup di sekitar kita. Contohnya, nasi yang kita makan berasal dari tanaman padi, sayuran dan buah-buahan berasal dari tumbuhan. Bahkan, banyak obat-obatan modern dibuat dari bahan alami yang ditemukan di alam. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan utama, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Tingkatan pertama adalah keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi sifat dalam satu spesies makhluk hidup. Variasi ini terjadi karena adanya perbedaan susunan gen. Sebagai contoh, kita dapat melihat berbagai jenis mangga di Indonesia, seperti mangga arus manis, panalagi, dan gedong kincu. Walaupun semuanya adalah mangga, setiap jenis memiliki rasa, warna, ukuran, dan aroma yang berbeda. Contoh lainnya dapat dilihat pada tanaman padi. Ada padi yang tahan terhadap cuaca panas, ada juga yang lebih tahan terhadap hama. Pada hewan, kita juga dapat menemukan variasi gen. Misalnya ayam kampung, ayam bakok, dan ayam kate yang memiliki bentuk tubuh dan karakteristik berbeda. Keanekaragaman gen sangat penting karena membantu makhluk hidup beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dalam bidang pertanian, variasi gen juga sangat membantu manusia untuk menghasilkan tanaman yang lebih unggul dan tahan penyakit. Tingkat kedua adalah keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies menunjukkan perbedaan antara satu jenis makhluk hidup dengan jenis lainnya. Indonesia memiliki ribuan spesies tumbuhan dan hewan yang tersebar di berbagai wilayah. Contohnya adalah komodo yang hidup di Nusa Tenggara Timur. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia dan hanya dapat ditemukan secara alami di Indonesia. Selain komodo, Indonesia juga memiliki orangutan yang hidup di hutan Kalimantan dan Sumatera.
Di Papua terdapat burung cendrawasih yang terkenal karena bulunya yang indah. Indonesia juga memiliki anoa di Sulawesi, harimau Sumatera, dan badak Jawa ujung kulon yang kini jumlahnya semakin sedikit. Banyaknya spesies yang hidup di Indonesia menunjukkan bahwa negara kita memiliki tingkat biodiversitas yang sangat tinggi. Namun sayangnya, beberapa spesies mulai terancam punah akibat kerusakan lingkungan dan pemburuan liar. Tingkat ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Ekosistem adalah hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Indonesia memiliki berbagai jenis ekosistem yang sangat beragam. Salah satunya adalah hutan hujan tropis. Hutan ini menjadi tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa liar. Selain itu, Indonesia juga memiliki ekosistem mangrove yang banyak ditemukan di daerah pantai. Hutan mangrove berfungsi mencegah abrasi dan menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis ikan. Di wilayah laut, Indonesia memiliki terumbu karang yang sangat kaya akan kehidupan bawah laut. Ada juga ekosistem savana seperti di Nusa Tenggara, serta ekosistem pegunungan yang memiliki udara yang sejuk dan jenis tumbuhan khas. Setiap ekosistem memiliki ciri khas dan fungsi yang berbeda-beda. Keanekaragaman ekosistem sangat penting karena membantu menjaga keseimbangan alam dan mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega biodiversitas di dunia. Negara mega biodiversitas adalah negara yang memiliki jumlah spesies tumbuhan dan hewan yang sangat banyak. Letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis membuat Indonesia memiliki iklim yang mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup. Indonesia juga memiliki ribuan pulau dengan kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga menciptakan habitat yang sangat beragam. Indonesia memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah laut yang sangat luas dan kaya akan terumbu karang. Banyak flora dan fauna Indonesia yang bersifat endemik, artinya hanya ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia. Contohnya adalah komodo di Nusa Tenggara Timur, orangutan di Kalimantan dan Sumatera, serta burung cendrawasih di Papua. Indonesia juga memiliki bunga Rafflesia arnoldi yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia. Namun, kekayaan biodiversitas Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman. Salah satunya adalah deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran. Pembukaan lahan untuk perkebunan dan permukiman menyebabkan habitat satwa liar semakin berkurang. Selain itu, perburuan liar juga menjadi ancaman serius bagi hewan-hewan langka. Pencemaran lingkungan dan sampah plastik turut merusak ekosistem laut dan sungai. Perubahan iklim juga menyebabkan banyak makhluk hidup kesulitan beradaptasi terhadap perubahan suhu dan cuaca. Jika kondisi ini terus terjadi, maka banyak spesies dapat mengalami kepunahan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati menjadi tanggung jawab bersama.
Manfaat pertama adalah sebagai sumber pangan. Berbagai tumbuhan dan hewan menjadi bahan makanan yang dikonsumsi manusia setiap hari. Padi, jagung, sayur-sayuran, ikan, dan daging. Semuanya berasal dari biodiversitas. Manfaat kedua adalah sebagai sumber obat-obatan. Banyak tumbuhan yang digunakan untuk membuat obat tradisional maupun obat modern. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan temulawak yang sering dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan. Lalu manfaat ketiga adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Hutan membantu menjaga ketersediaan air dan mencegah banjir. Selain itu, biodiversitas juga memberikan manfaat ekonomi. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata sangat bergantung pada kekayaan alam Indonesia. Tempat wisata seperti Raja Ampat dan Taman Nasional Komodo menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan negara. Biodiversitas juga bermanfaat dalam bidang pendidikan dan penelitian. Para ilmuwan mempelajari berbagai jenis tumbuhan dan hewan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, menjaga keanekaragaman hayati berarti juga menjaga kehidupan manusia. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang rusak. Pemerintah juga membangun kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Suaka Margasatwa untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang langka. Selain itu, masyarakat dapat membantu dengan mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan lingkungan, dan tidak melakukan perburuan liar. Edukasi tentang pentingnya biodiversitas juga perlu dilakukan agar masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan alam yang sangat berharga bagi Indonesia dan dunia. Biodiversitas tidak hanya memberikan keindahan alam, tetapi juga mendukung kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Karena menjaga keanekaragaman hayati berarti menjaga masa depan kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati bukan hanya tentang banyaknya tumbuhan dan hewan yang hidup di bumi. Biodiversitas juga menjadi penopang kehidupan manusia sehari-hari. Sayangnya, kerusakan lingkungan masih terus terjadi di berbagai penebangan hutan, pencemaran sungai dan laut, serta pemburuan liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian alam Indonesia. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Dengan menjaga keanekaragaman hayati, kita turut menjaga keseimbangan alam dan masa depan generasi berikutnya. Mari bersama-sama melestarikan kekayaan alam Indonesia, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.